Shalom semua, selamat pagi, salam sehat dari saya Evangelis Rospika Sianturi. Kembali lagi kita pada hari Kamis 24 September 2020 mendengarkan renungan harian yang ditentukan oleh Almanak HKBP. Sebelumnya kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan Yesus pagi hari yang indah ini oleh karena perkenanan Tuhan yang kami terima dari bangun pagi kami hingga di pagi hari menjelang siang. Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami akan mendengarkan renungan harian sebagai penguat dan sebagai penyegar iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami mau serahkan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat yang terkasih dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Harapan kami semoga sehat-sehat saja dalam lindungan Tuhan. Ya, adapun renungan pagi hari ini di hari Kamis 24 September 2020 yaitu yang terambil dari Alkitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Tepatnya di 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-27. Lembaga Alkitab memberi judul perikop Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Demikian firman Tuhan di ayatnya yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Nah, saudara yang kekasih, dikatakan berbahagia ketika kita mendengar firman serta memelihara firman itu dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin. Nah, saya memberi judul kecil renungan pagi ini yaitu hikmat yang sejati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata yang berbeda makna, yaitu sesuai dengan judul perikop tadi, hikmat manusia dan hikmat dari Allah. Nah, hikmat manusia cenderung kepada pengetahuan yang didapatkan di dunia ini, saudara-saudara, atau dikatakan mengandalkan pikirannya sendiri. Nah, pikiran kita sendiri ini bukankah kita ciptaan Tuhan? Tentu, ciptaan Tuhan itu tentu terbatas, saudara-saudara. Pikiran kita juga terbatas karena kita sebagai ciptaan. Di atas ciptaan adalah pencipta, yaitu Allah pencipta. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering manusia memakai hikmat yang diperolehnya secara pengetahuan. Apakah kita salah untuk meraih segala pengetahuan yang ada di dunia? Oh, tentu tidak, saudara-saudara. Itu alangkah baiknya kita mencari pengetahuan. Makanya orang Batak bilang kita harus selalu mencari pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ketika anaknya melanjutkan ke perguruan yang tinggi, nah tentunya kita harapkan anak kita lebih tinggi daripada orang tua. Itu bukan? Nah, itu kan mencari pengetahuan. Baik sekali ya, Bapak Ibu yang terkasih, untuk mencari pengetahuan di dunia. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan itu semua pengetahuan itu, mungkin kita terberkati oleh pengetahuan kita. Di sini kita kadang sampai bisa lupa diri.
saudara-saudara, bisa mengandalkan keberadaan kita oleh karena pengetahuan yang kita raih itu. Mungkin kita ketika kita udah meraih sebuah gelar sarjana S1 sampai profesor mungkin, nah kita mendapatkan itu semua karena pengetahuan. Baik sekali ya. Nah, tetapi janganlah kita mengandalkan pemikiran, pengetahuan yang datangnya dari Tuhan itu. Tapi jangan sampai lupa diri bahwa pengetahuan dan pemikiran kita sebagai ciptaan, sebagai manusia tentu terbatas, tentu tidak kekal, tentu tidak abadi. Jangan sampai pengetahuan itu kita menjadikan sombong. Jangan sampai pengetahuan itu, keberadaan kita itu membuat kita bermegah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, mari kita lihat yang kedua, hikmat daripada Allah yang sejati. Tentu inilah patokan, inilah barometer standar yang datang dari kebenaran firman Tuhan untuk memperoleh berkat yang sejati, untuk memperoleh damai sejahtera itu, saudara-saudara yang kekasih. Hikmat daripada Allah itu datangnya dari Allah, karena pemikiran manusia itu tidak sama dengan pemikiran Allah. Saudara-saudara yang kekasih, Allah itu cenderung menilai apa yang ada dalam hati manusia, bukan cenderung menilai kekayaan kita tadi, keberhasilan kita, jabatan. Bukan itu yang terutama bagi Allah. Tetapi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat yang percaya yang sudah ditebus oleh pengorbanannya, kita boleh mengkolaborasikan antara hikmat pengetahuan dunia dan mengkolaborasikan hikmat yang datangnya dari Allah. Sebab apapun yang kita peroleh dari dunia ini itu adalah seizin daripada Allah. Jangan sampai kita lupa diri atau bermegahkan diri, apalagi sampai melemahkan orang-orang yang tidak seberkat dengan kita, yang tidak sesuai penghasilan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Katakanlah mungkin kita sudah belajar, bahkan orang-orang teologi sekalipun bisa sudah mengetahui semua dari Kejadian sampai Wahyu. Secara pengetahuan dia sudah mengetahui. Apakah dia benar-benar mengandalkan hikmat Tuhan? Apakah dia hanya sekedar tahu bahwa firman Tuhan itu sudah saya kuasai, jadi saya bisa jatuh jadi sombong rohani, saudara-saudara. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan juga yang mengandalkan pikirannya karena merasa sudah menjadi sarjana teologi, master teologi, profesor teologi. Tetapi marilah kita mengevaluasi kita kembali, apakah kita sudah melakukan hikmat yang datangnya dari Allah, hikmat yang sejati, hikmat yang bisa memperoleh damai sejahtera itu. Itulah renungan harian pagi hari ini, supaya kita menjadi mengutamakan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa oleh karena hikmat pikiran kita sendiri, apalagi sampai meremehkan orang-orang lemah. Jangan salah, saudara-saudara, justru Tuhan itu datang kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang berdosa, supaya mereka meninggalkan hidup lamanya dan mau hidup baru di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang mengandalkan kebenaran firman Tuhan, yang menjadi standar kita adalah firman Tuhan, yang menjadi patokan utama dan terutama dalam memperoleh semuanya itu. Karena tujuan kita adalah surga yang sejati. Tetapi untuk memperoleh surga yang sejati, kita harus berhikmat di dunia ini untuk lebih mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan waktunya Tuhan untuk rajin berdoa senantiasa.
Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi pemberita-pemberita kabar baik yang oleh hikmat dan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur oleh karena perkenanan Tuhan, boleh kami mendengar firman renungan pagi ini. Kami diingatkan kembali melalui firman-Mu, melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya kami mengandalkan hikmat Tuhan yang sejati, yang mendatangkan sukacita damai sejahtera bagi kami, supaya kami tidak terkutuk oleh pikiran kami sendiri, karena Engkau berkenan bagi orang yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal, tidak mengandalkan pikiran kami. Ketika kami mengandalkan pikiran kami terkutuk, tetapi kami mau semua serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan, supaya kami dipimpin oleh hikmat yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah jemaat-jemaat, para hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman ini boleh diteguhkan kembali, boleh disegarkan imannya kembali untuk melakukan kegiatan serta aktivitas mereka. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus yang memelihara, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua. Selamat beraktivitas.